Welcome to my channel. Ya, halo, salam sehat teman-teman semua. Masih di channel Bung Harpa. Apa kabar kalian? Mudah-mudahan dalam keadaan sehat, bahagia, dan tidak kekurangan apapun. Ya, kembali gua akan sedikit mengupdate terkait dengan situasi terakhir di dalam tim nasional Indonesia. Tentunya masih menjelang kualifikasi Piala Dunia 2026 menghadapi Irak dan juga Filipina. Dan ada beberapa isu, beberapa informasi juga yang gua akan share di sini, tentunya dengan tambahan-tambahan opini ataupun analisa gua. Yang pertama itu soal Yance Sayuri. Memang ini udah konfirmasi ya, tidak bisa membela Indonesia di kualifikasi Piala Dunia kali ini menghadapi Irak dan Filipina. Jadi ini untuk kedua kalinya Yance gagal memperkuat timnas di turnamen penting awal tahun ini. Yang bersangkutan tidak bisa membela timnas di ajang Piala Asia Senior di Qatar. Sama juga menjelang kompetisi dia mengalami cedera, dan kali ini juga sama. Ya, memang agak sedikit tidak setangguh atau sekuat Yakob Sayuri ya, saudara kembarnya. Tapi tentunya kita berharap juga Yance tetap semangat, terus menjalani pemulihan supaya suatu saat, kita nggak pernah tahu, kesempatan itu datang kembali. Nah, kalau Yance out, yang tapi menuju atau on the way bergabung adalah Calvin Verdong. Cuman memang Calvin belum bisa main nanti menghadapi Irak ya, dan paling nggak menghadapi Irak lah gitu ya, karena memang belum full proses alih federasinya, sehingga dia bisa dan belum didaftarkan, jadi belum bisa membela Indonesia menghadapi Irak. Dan kalau kita sedikit ya flashback ke belakang, para pemain naturalisasi atau diaspora ini memang berturut-turut banyak dihuni oleh pemain berkaki kiri kan. Misalnya Justin Hapner, kemudian juga bahkan Elkan Bagot, walaupun Bagot lebih sering dipasang sebagai CB kiri, kemudian Sen Patinama, dan juga terakhir adalah Calvin Verdong. Malah kita sebenarnya sudah punya di situ Pratama Arhan. Jadi waktu itu kan banyak yang bertanya-tanya nih teman-teman, kok semuanya numpuk kiri yang dinaturalisasi. Nah, ini mungkin adalah jawabannya. Kenapa? Karena secara natural pemain berkaki kiri atau kidal atau kebot ya istilahnya, itu tidak banyak kan secara natural. Jadi mungkin 97% mungkin ya. Kalian bisa googling, itu orang kan rata-rata tangan kanan atau right hand ya. Jadi tidak mudah untuk mendapatkan pemain yang punya naturalnya itu sebagai left foot. Nah, itu mengapa salah satu alasan menurut gua, analisa gua, setiap ada pemain berkaki kiri itu langsung dinaturalisasi. Ya, karena ini tadi mencari penggantinya itu tidak mudah gitu. Jadi kalau pemain berkaki kanan kan ya 95% yang kayak gue bilang tadi, atau bahkan 97% itu main kaki kanan. Jadi kalaupun cedera, misalnya kayak Asnawi, masih ada Yakob Sayuri, masih ada Sandy Walsh ya. Nggak ada Sandy Walsh, masih ada Rio Fahmi. Nggak ada Rio Fahmi, masih ada Fajar Fatur Rahman. Masih banyak lagi bek kanan di seluruh lapisan sepak bola Indonesia gitu. Jadi ini alasannya gue baru paham ya. Jadi pemain berkaki kiri, khususnya left back lah ya. Karena apa? Karena kalau left back itu kan sangat penting untuk lebih lap serang dari kiri, untuk defending dengan aman dengan kaki kiri. Sedangkan kalau penyerang kan lu kadang-kadang malah bisa di kiri main kaki kanan, atau di kanan pakai kaki kiri kayak Robben. Gak ada masalah. Tapi untuk posisi yang memang menuntut untuk full punya skill kaki kiri, itu left back itu tidak banyak. Dan benar-benar harus natural left back. Makanya Justin Hapner almost irreplaceable untuk bermain sebagai CB kiri gitu. Karena ini sangat penting gitu. Jadi terjawab ya kenapa para pemain left back kaki kiri itu atau kidal itu sangat berharga gitu. Ya kayak sekarang ini, misalnya ketika Yance tidak bisa tampil ya, makanya hanya menyisakan Sen Patinama dan Pratama Arhan. Ya, Edo Febriansah jauh lah skillnya ya.
Nah, nanti kalau ada Calvin Verdong, tentunya kalau memang dia bisa dimainkan di laga mungkin mungkin menghadapi Filipina atau mungkin di laga selanjutnya itu ya nggak masalah juga. Oke. Nah, yang selanjutnya yang gue mau bahas itu juga soal penjaga gawang. Penjaga gawang itu ya penjaga gawang Nadeo kabar sudah dipanggil oleh Sintayong, Nadeo Argawinata, dan ini akhirnya mungkin menunjukkan bahwa atau mengindikasikan Martin Paes tidak bisa in time, ya tidak bisa in time untuk membela Indonesia menghadapi Irak. Ya memang sebelumnya disisakan satu slot penjaga gawang, Sintayong hanya memanggil Hernando Ari dan juga Muhammad Tadi Satrio dengan harapan kalau memang proses alih federasi atau casnya dulu ya selesai, kemudian bisa alih federasi, maka Martin Paes akan dipanggil. Tapi kelihatannya sampai dengan kemarin itu tidak ada titik kejelasan. Ya akhirnya ya Nadeo Argawinata dipanggil. Nah ini menarik teman-teman ya, kalau beberapa waktu lalu gue masih ingat dia mukul pemain France kalau nggak salah ya, atau pemain siapa gitu gue lupa. Dan akhirnya dia kena kartu merah. Ya gue sempat mikir wah ini karirnya habis nih gitu ya. Tapi ternyata ST punya pertimbangan lain dan ini kesempatan kedua buat Nadeo Argawinata untuk bisa mengembalikan lah image dan juga nama baiknya untuk membela tim nasional Indonesia ya, dan mulai mengurangi emosi lah gitu. Oke, yang berikutnya adalah soal sedikit gue nyinggung soal keamanan. Memang gue udah pernah ngangkat topik ini sebelum ada komentar dari Sen Patinama bahwa gue tidak mau berdebat soal fans FOMO atau fans nggak FOMO segala macem. Yang gue lihat adalah lebih ke depan gimana untuk mencari solusi ini, karena fans ini kan adalah gray area. Ya kita nggak bisa halang juga, itu hak individu untuk berusaha mendekat dengan pemain, idola mereka dan sebagainya, apapun motivasinya. Walaupun tentu ya itu tadi batasnya nggak jelas ya. Tapi kadang-kadang kan mengganggu juga, dan ini diamini oleh Sen Patinama. Sebenarnya sebelum komentar itu keluar dari Sen Patinama pun gue udah ngeliat gitu. Ini memang agak sedikit kebablasan lah gitu. Tapi sekali lagi gue tidak mau berdebat di situ. Ya karena ada yang mengatakan di luar negeri aja biasa kok. Ya ini kadang-kadang ngomong seperti ini kan juga mungkin kita keluar negeri juga belum pernah tapi bisa ngomong seperti itu kan, hanya ngeliat dari TV atau gambar. Tapi kan kita nggak ngeliat secara detail ya bahwa hal-hal seperti itu ya terjadi ya mungkin hanya ke beberapa pemain dan hanya di momen-momen tertentu. Kalau ini kan nggak sampai hotel dikejar, bahkan sampai dengan waktu di Qatar itu kamarnya diketok, itu kan udah mengganggu ya. Apakah di luar negeri seperti itu? Setahu gue sih nggak terlalu seperti itu ya. Nah gue nggak tahu nih orang-orang yang bicara seperti itu. Tapi sekali lagi leave it alone soal perdebatan itu. Yang penting cari solusinya seperti apa ke depannya. Dan gue sempat menyarankan waktu itu kan untuk disediakan semacam bodyguard. Dan Sen Patinama juga ternyata bukan mengamini ya, tapi juga sama pendapatnya. Ada perlu pengawalan, tapi kalau dia konteksnya sih agak diplomatis ya, untuk menjaga dari misalnya kayak terjangkit virus seperti yang terjadi ketika timnas kita menjelang lawan Vietnam di Vietnam. Nah itu hal-hal seperti itu ya, itu mungkin hanya jawaban diplomatis dia, tapi juga banyak hal yang lain karena mereka juga kadang-kadang ingin istirahat, perlu ruang privacy gitu. Karena kadang-kadang terkenal itu juga nggak seindah yang kita bayangkan ya. Kadang-kadang ada saatnya manusia itu pingin privacy, pingin sendiri, pingin menikmati me time-nya. Dan kalau bicara soal privacy ini gue ingat apa yang dikatakan Ruud Gullit di sebuah acara sepak bola lah. Waktu itu menarik banget dia ngomong ini. Jadi waktu dia pindah ke Chelsea ya, terus dia duduk di sebuah taman, gue lupa nama tamannya apa, tapi kalau nggak salah Regent's Park ya, di utara London. Terus dia duduk di taman itu 15 menitan katanya. Terus tiba-tiba dia bingung, aku ada yang aneh ya katanya. Dia bilang, no one accosted me katanya. Jadi nggak ada yang satupun yang menyapa saya katanya. Sementara di Milan, dia setiap jalan 10 meter itu selalu ada yang mengenali dia, minta tanda tangan. Kalau dulu tanda tangan ya, belum ada selfie atau foto gitu ya. Dan ternyata itu menyenangkan buat dia. Gitu. Jadi manusia itu memang makhluk sosial, tapi juga kadang-kadang mereka perlu me time gitu loh. Jadi ya itu dia. Nah, gue juga sempat dengar ada teman-teman dari La Grande yang kabarnya akan mengajukan diri untuk menjadi pengawal. Niatnya baik dan kita harus apresiasi itu. Yang menjadi catatan adalah profesionalitas ya. Jadi
Em, gua rasa ya terlepas dari mau siapapun nanti yang ditunjuk menjadi pengawal, mereka harus benar-benar dibekali oleh pengetahuan, kemudian juga fisik yang mumpuni untuk benar-benar menjadi pengawal timnas. Jangan sampai niat baik tapi kemudian tidak bisa diimplementasikan dengan baik gitu. Gue sekali lagi tidak menolak ya, sama sekali nggak menolak, bahkan menghargai, hanya perlu dirumuskan menjadi sebuah aturan gitu loh. Jadi setiap passion, setiap keinginan yang positif itu harus dijemput dengan apa ya, keteraturan gitu loh. Jadi nggak masalah ya, mau player grande mau siapapun, tapi PSSI mungkin ada bikin satu task force tersendiri atau divisi khusus untuk menangani hal ini. Ya cukup mungkin 1-2 orang untuk membimbing mereka untuk, atau mungkin memberikan pelatihan, karena mengawal itu bukan soal kuat-kuatan badan, bisa menghalangi orang dari seluruh, enggak juga. Tapi bagaimana dia berdiplomasi, bagaimana memahami karakter massa dan seterusnya, itu ada ilmunya gitu. Jadi setiap bidang tuh nggak bisa dianggap remeh begitu. Bahkan ngelawak aja yang kita pikir hahihi, itu juga ada tekniknya gitu kan ya. Stand up comedian juga paham. Jadi itu aja sih. Kalau bisa ada memang benar-benar, sekali lagi mau siapapun ya yang ditunjuk itu benar-benar harus paham bagaimana bertugas menjadi bodyguard atau pengawal gitu. Dan ini gua rasa udah harus segera dipikirkan, itu tadi demi menghindari hal-hal yang tidak diinginkan gitu ya. Jadi semoga tim nasional kita terus berkembang. Jadi prestasinya juga semakin baik, penampilan juga semakin menghibur dan semakin positif, ya penontonnya juga, dan demikian juga hal-hal kecil yang mungkin dulu tidak masuk pikiran kita tapi ternyata sekarang menjadi hal yang sangat penting ya. Mungkin kira-kira itu dulu update soal timnas Indonesia menjelang kualifikasi Piala Dunia, dan masih gue juga secara bersamaan akan melaporkan menjelang final Liga Champions 2024 antara Dortmund dan Madrid. Dan ini gue rekam jam 11 siang waktu Inggris, atau jam 5 sore, 5 kurang lah ini, 5 kurang sore waktu Indonesia Barat. Dan kira-kira 6 jam lagi atau 5-6 jam lagi dari sekarang, jadi jam 10.30 malam waktu Indonesia Barat, itu akan dilangsungkan atau dimulai konferensi pers, diawali dengan Madrid ya, diawali dengan Madrid ya, Don Carlo dengan 2 pemain, kemudian dilanjutkan pitch testing atau training session, dan kemudian dilanjutkan sesinya Dortmund jam 1 pagi waktu Indonesia Barat. Kalau di sini jam 7 malam gitu ya, Edin Terzic dan juga 2 pemain. Nah, dan setelah itu pitch testing. Dan gue akan memberikan pandangan kalian langsung dari Stadion Wembley menjelang pertandingan final Liga Champions. Ya, semoga informasi ini bermanfaat buat kalian dan stay healthy.